Nah, apa yang terjadi pada malam itu, kita akan diperlihatkan dengan Dilan dan ayahnya yang telah sampai ke rumah baru. Sang ayah bertanya apakah Dilan menyukai rumah ini, di mana Dilan yang mohon maaf tidak bisa bicara pun memberikan isyarat kepada sang ayah jika dia memang menyukainya. Setelah berbenah rumah, Dilan sesekali melihat anak tetangga yang sedang bermain. Tentu ia juga ingin ikut, namun karena sadar jika hal itu akan membutuhkan adaptasi, Dilan hanya bisa menghela nafas panjang dan memilih untuk menghabiskan waktunya bersama sang ayah saja. Usai mendengarkan cerita, Dilan pergi ke salah satu ruangan yang belum sempat ia periksa. Di dalam lemari, ia menemukan sebuah buku mencurigakan yang dibungkus rapi oleh pemilik rumah lama. Dari judul buku yang misterius yaitu buku bayangan pun tentu membuat Dilan tertarik untuk membacanya halaman demi halaman. Sampai pada bagian harapan dan hasrat, Dilan semakin tertarik untuk membacanya. Belum sempat dibaca, sang ayah keburu datang ke sana sehingga Dylan? Hey. setelah menyimpannya kembali, Dilan yang masih kepikiran dengan subjudul yang baru saja dia baca pun bertanya pada ayahnya tentang kematian sang ibu yang ternyata sudah meninggal. Apakah ibunya akan selamat jika Dilan tidak berbeda? Agar anaknya tidak merasa bersalah, ayah menjelaskan jika yang lalu biarlah berlalu, nikmati atau sayangi yang kamu miliki, yang sedang bersamamu. Karena sejatinya, Dilan adalah sempurna apa adanya. Di saat makan malam, Dilan tidak makan banyak lantaran masih penasaran dengan buku yang belum sempat ia baca. Hal itu tentu saja membuat sang ayah penasaran dan meminta agar Dilan segera menghabiskan makanannya. Oh no, the tiger awaits. Ayah yang merupakan seorang penyiar kebetulan harus lembur malam ini lantaran rekan kerjanya ada yang tidak masuk. Sempat tidak akan pergi karena anaknya akan takut sendirian di rumah baru. Namun karena Dilan tidak ingin dipanggil anak kecil pun, maka ia menyuruh ayahnya untuk pergi saja. Cari uang sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga untuk membawa oleh-oleh. Tepat setelah ayahnya pergi, Dilan kembali membuka bukunya yang tadi ia temukan. Pada subjudul tentang hasrat, Dilan mulai membacanya dengan seksama yaitu jin bisa mengabulkan harapan manusia lewat sebuah ritual. Harus dilakukan sendiri pada tengah malam, menyalakan sebuah lilin, memasukkan darahnya sendiri pada lelehan lilin tersebut dan berdoa pada si roh agar dia mau mengabulkan harapannya. Sex required one clock, one candle, one mirror. Selesai dengan bacaannya, Dilan mulai mencari beberapa benda yang dibutuhkan seperti cermin, lilin, jam, dan sebuah peniti untuk mengeluarkan tetesan getih dari tangan Dilan. Yang setelah semuanya terkumpul, Dilan langsung melakukan ritual, berharap apa yang dikatakan buku panduan benar-benar akan terjadi. Dilan menyalakan radio terlebih dahulu untuk mendengar suara ayahnya yang sedang melakukan siaran, menempelkan beberapa hiasan dinding yang tadi belum sempat ia pasang, sambil menunggu tengah malam, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku. Tepat jam 11, Dilan mulai menyalakan lilin, meneteskan setitik darahnya, kemudian berdiri di depan cermin sambil melafalkan mantra dan meminta roh api agar memberikannya suara seperti orang lain. Setelah mantra dibacakan tapi tidak terjadi apa-apa, Dilan mulai menyesal karena mempercayai buku panduan yang ia temukan. Tanpa menyadari ukuran api pada lilin, Dilan memilih untuk tidur saja sambil membayangkan detik-detik kematian sang ibu. Tak bisa tidur, Dilan yang memang sejak awal menyalahkan dirinya sendiri pun melihat kembali bekas operasi yang terdapat di dadanya. Entah kondisi medis apa yang Dilan miliki, namun yang pasti ia sangat rapuh dan tidak bisa berbicara. Beberapa menit kemudian, api lilin mulai berdiri tegak seolah tidak mau dimatikan. Suasana rumah kian mencekam. TV tiba-tiba menyala dengan sendirinya dengan kabut hitam yang entah datang dari mana dan mulai menelusuri setiap bagian rumah untuk mencari di mana saat ini pemiliknya berada.
Mendengar suara TV, Dylan buru-buru mematikannya namun kembali menyala ketika ia sedang membersihkan wastafel. Saat kembali dimatikan, ia melihat sakolebat bayangan dari pantulan TV. Penasaran siapa itu, Dylan tentu langsung mencarinya dan mencoba menghubungi sang ayah lewat fax, takut jika ada orang lain di dalam rumah. Dylan kembali dikejutkan dengan suara robot mainannya juga menyala dengan sendirinya. Selain itu, ada suara aneh entah datang dari mana. Semakin takut dengan situasi ini, Dylan kembali mencari tahu siapa sosok tersebut dan tebak apa yang dilihatnya. Ya, ternyata itu adalah jin yang berniat menyakiti Dylan. Masih berbentuk kumpulan asap, jin itu mulai mencari gambar yang akan dia serupai, di mana Dylan sendiri langsung bersembunyi di dalam toilet, berharap jin itu tidak berhasil menemukannya. Mendengar suara radio yang dilempar, Dylan sangat panik dan mencoba untuk mencari jalan keluar. Namun itu semua sudah terlambat, karena si jin sudah tahu keberadaan Dylan sehingga sempat berhasil mengusirnya. Dylan kembali dibuat kesulitan ketika si jin dengan sengaja membiarkan gas masuk lewat ventilasi udara yang tentu saja membuat Dylan sesak nafas. Tahu jika Dylan mulai melemah, jin itu pun masuk dengan niat untuk menghabisinya. Namun ketika jin masuk ke dalam toilet, ia tidak melihat Dylan dimanapun, tapi tiba-tiba setelah menghajarnya dengan tutup kloset, Dylan segera pergi keluar dan mencari inhaler agar bisa bernafas lebih lancar. Takut jika jin itu bangkit lagi, Dylan mencoba untuk langsung keluar tapi tidak bisa. Jin mengunci semua pintu. Bahkan saat Dylan mencoba untuk memecahkan kaca jendela, malah terjadi hal seperti ini. Tak ada jalan keluar membuat Dylan tidak punya pilihan selain harus bertahan. Hal pertama yang dilakukan Dylan adalah menutup pintu WC tempat tumbangnya jin. Sadar jika ini masih belum berakhir, Dylan pergi ke kamar dan bersembunyi di bawah kasur. Sementara jin kembali mencari gambar seseorang untuk nantinya dia serupai agar bisa menghabisi Dylan. Usai mendapatkan wujud baru sebagai bapak-bapak tua, jin itu mulai mencari-cari di mana saat ini Dylan berada. Mendengar suara dering telepon di kamar, ia langsung masuk ke dalam untuk melihat di mana Dylan sendiri. Langsung membuang telepon itu dan kabur setelah dia berhasil mengecohnya. Entah kemana Dylan pergi, si jin atau kita panggil saja si bapak kembali mencari keberadaan Dylan. Entah kenapa si bapak tidak menemukannya, padahal dia kan jin. Hingga tak lama, Dylan muncul dari arah belakang si bapak dan melakukan hal ini kepadanya. Dan ya, setelah Dylan menyemprotkan kastela ke mata si bapak pun, Dylan mulai mundur karena ternyata cara itu berhasil membuat matanya buram. Bahkan sulit untuk melihat, sempat hampir tertangkap setelah tak sengaja menginjak beling. Beruntung suara pendingin ruangan yang nyaring berhasil menyelamatkan Dylan dari tangkapan si bapak. Dylan masuk ke kamar tanpa memperdulikan si bapak yang sedang sibuk sendiri. Sambil membawa pisau dan lilin pasca mati lampu, Dylan bersembunyi di dalam lemari dan kembali membaca buku panduan tadi. Barangkali ada hal yang terlewati. Di sana tertulis, pada awal jam terakhir di hari itu, nyalakan lilin, padamkan apinya dan si jin akan mengabulkan hasrat hatimu, tapi waspadalah terhadap bayaran si jin, karena untuk karunia yang engkau cari, mungkin saja harus mengorbankan nyawa sebagai bayarannya. Di halaman berikutnya baru terungkaplah sebuah fakta bahwasannya jin bersifat setengah manusia dan setengahnya lagi adalah hewan. Jin adalah salah satu dari 5 penjaga abadi di dunia bayang. Muncul pada mereka yang meminta harapan hasrat dan akan mengabulkan satu harapan kepada siapapun yang mampu bertahan 1 jam di hadapannya. Namun jika gagal, jin akan melahap jiwanya, mengutuk jiwa mereka ke dunia bayangan untuk selamanya, mengambil bentuk orang mati, sehingga dengan cara itulah
jin dapat menggagalkan keinginan sang pemanggil. Pemenuhan harapan mereka sering mengakibatkan konsekuensi yang tak diharapkan. Meski abadi, jin tetap rentan dengan hukum manusia saat berada di alam manusia, hanya bisa beregenerasi saat kembali ke alamnya, dan jin hanya bisa diusir jika nyala api padam setelah tepat tengah malam. Stroke of midnight. Setelah membaca buku itu, Dylan pun mencoba untuk memadamkan apinya, berharap bisa menggagalkan hasrat dan harapan yang ia buat. Setelah beberapa kali mencoba dan tetap gagal, ia tak punya pilihan lain selain harus bertahan selama sisa waktu yang sudah ditentukan. Mendengar suara minta tolong, Dylan segera keluar untuk melihat dari mana dan siapa suara itu. Setelah mendapatkan senter, ia melihat sosok ibunya sedang berdiri di hadapannya, dan ketika Dylan mencoba untuk mendekatinya, tiba-tiba melihat sosok menakutkan itu, Dylan langsung melarikan diri dan kembali memasuki kamar, berharap bisa selamat dari jin yang menyerupai ibunya, tetapi si ibu rupanya sudah ada di kamar dan hampir saja menangkap Dylan. Namun karena kondisi matanya yang masih sama seperti si bapak, si ibu hanya bisa mengandalkan pendengarannya. Bahkan ketika Dylan hampir tertangkap, si ibu masih bisa terkecoh dengan suara robot mainan. Berhasil mengurung si ibu di dalam lemari, Dylan langsung pergi dan menyalakan saklar untuk menghidupkan lampu. Sempat mencoba menghubungi ayahnya namun tidak bisa. Dylan harus kembali dibuat risau tatkala mendengar suara si ibu yang entah berada di mana. Sampai ketika Dylan berdiri di dekat saluran ventilasi, tiba-tiba dengan satu gigitan, Dylan berhasil lepas dari cengkraman si ibu. Ia masuk ke kamar mandi dan beristirahat sejenak dari kengerian malam ini. Namun bukannya rasa nyaman yang ia rasakan, melainkan malah bermimpi buruk tentang kejadian di mana ibunya bundir tepat di depan matanya sendiri. Tak ingin menyerah dan terus berdiam diri saja, Dylan pergi keluar untuk mengunci kamar tempat di mana si ibu berada. Melihat waktu kurang dari 2 menit lagi untuk mematikan api, si ibu tiba-tiba sudah berada di dekatnya, yang entah bagaimana caranya dia keluar dari kamar. Sebagai perlindungan diri, Dylan memanaskan pisau terlebih dahulu dan pergi ke arah berlawanan dengan si ibu dan langsung melakukan hal ini kepadanya. Meski sudah berhasil dilumpuhkan, namun jin kali ini agak berbeda karena si ibu kembali berhasil menangkap Dylan, bahkan hampir menghabisinya. Setelah menusuknya, Dylan masuk ke kamar berharap si ibu setidaknya pingsan. Sempat memeriksa keadaannya sebentar, Dylan kembali mengendap-endap melewati si ibu untuk mematikan lilin, tetapi kaki Dylan akhirnya patah setelah dicengkram dengan kuat oleh si ibu. Dengan kekuatan yang masih tersisa, terjadilah kejar-kejaran yang agak menegangkan, di mana Dylan yang lebih unggul pun berhasil lolos dari si ibu dan mendapatkan lilin yang harus dimatikan saat itu juga. Beberapa detik sebelum lilin dimatikan, si ibu tiba-tiba menjadi sosok yang sangat Dylan rindukan, mencoba mendekati Dylan berharap ia terpengaruh dengan tipu dayanya. Namun rupanya jin itu sudah salah besar, karena Dylan tidak sedikit pun terpengaruh sehingga jin itu akhirnya musnah menjadi abu tepat setelah Dylan memadamkan lilin. Semua kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan luka di kaki dan tangannya mendadak sembuh, seolah luka itu tidak pernah ada. Karena tugasnya sudah selesai, Dylan akhirnya kembali menghadap cermin untuk mencoba berbicara, namun tetap saja suaranya masih tidak keluar, sehingga Dylan hanya bisa kembali menghela napas karena dia telah tertipu dengan buku sialan itu. Dalam tidurnya, Dylan kembali bermimpi tentang malam kejadian ketika si ibu hampir saja melakukannya. Dylan langsung berbicara kepada si ibu dan memintanya agar si ibu tidak melakukan hal tersebut, dengan jawaban tidak dari si ibu karena hal itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Singkat
Singkat cerita, pagi pun caang. Dilan terbangun lantaran mendengar suara ayahnya yang baru pulang setelah bekerja semalaman. Sempat sayang-sayangan dengan si ayah sebentar, Dilan malah kembali dibuat menyesal ketika melihat jin berdiri tepat di belakang ayahnya dan... Entah apa yang terjadi, setelah jin pergi dan ayahnya terbaring lemah tak berdaya, tiba-tiba saja Dilan dapat berbicara lagi. Namun meski begitu, Dilan sama sekali tidak bahagia karena sesuai dengan apa yang tertulis di dalam buku, bayarannya lebih mahal daripada apa yang ia dapatkan. Please, I didn't mean it. I take it all back. Tamat, ending yang sangat membagongkan.